Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama saya mau pantun dulu nih Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan aja berhasil ya. Makan ketoprak jangan lupa kulitnya. Bapak Ibu guru apa kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mulai sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sang Pencipta sudah memberikan nikmat sehat, nikmat iman sehingga kita bisa berada di pagi hari yang cerah ini. Tak lupa kita panjatkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Kepala SDN Sawangan 4, Bapak BPM SPD, juga tak lupa salam hormat saya kepada Bapak Ibu Dewan Guru cerdas, kreatif, dan sehat. Amin. Selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya pada acara hari ini, yaitu Diseminasi Workshop Komunitas Belajar SDN Sawangan 4 yang bertemakan budaya positif pada lingkungan sekolah. Pada hari ini, Senin 24 Agustus 2024, bersama saya Lida Syafiri selaku moderator yang akan memandu acara sesi diskusi kita hari ini. Sebelum mulai diskusi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Kita doakan semoga acara kita bisa berjalan lancar sampai siang hari nanti dan kalian kelaparan bisa fokus. Pulang biasa kan? Kelas 2 pulang normal jam 12. Ya, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya membacakan agenda hari ini. Sambutan ketiga Kepala Sekolah SDN Sawangan 4 Bapak BPM SPD. Kepada beliau saya persilakan. Buku nomor akan di bawah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak dan Ibu guru serta staf SDN Sawangan 4 yang saya hormati narasumber kita pada kesempatan pembukaan hari ini, yaitu Ibu Nanda dan moderator kita yang energik, Miss Lida Syafitri SPD. Bapak Ibu sekalian, pembelian itu sebenarnya kita sudah jadwalkan setiap hari Sabtu, karena hari Sabtu kemarin saya ada halangan, jadi saya mundurkan pada kesempatan hari ini. Sebelum kita melaksanakan masuk ke dalam materi, sebenarnya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait kegiatan sekolah. Yang pertama, karena sudah mendekati bulan November, kita harus siap-siap untuk menyusun kepanitiaan terkait P5 atau outing class, yang khususnya outing classnya. Nah, jadi karena hari ini mungkin rencananya hanya kompel, untuk penyusunan ketuanya mungkin besok sepulang sekolah aja ya, kita ngobrol di kantor untuk penyusunan tim panitia outing class atau tim observasi
Kemudian kalau sudah jadi, nanti seminggu ke depan progresnya membuat RAB, rencana anggaran belanja. Kemudian tujuannya kita harus tetapkan sejauh hari agar di minggu ke 3 September atau minggu ke 2 September kita sudah sosialisasikan harganya atau nominal uangnya kepada orang tua murid. Itu ya. Kemudian yang kedua terkait kegiatan atau PMN yang ada di akunnya masing-masing. Kayak boleh oleh narasumber kita yaitu Ibu Nanda Lydia Humairah SPD. Kepada Ibu Nanda kami persilakan. Mama. Fokus. Fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana atas berkah rahmatnya kita dapat berkumpul di acara Kobil pada kegiatan ini dengan materi disiplin budaya positif di sekolah. Lagi next dulu tadi, mohon maaf. Bapak Ibu, sebelum kita langsung aja, sebelum kita memulai, kita mau buat kesepakatan dulu ya, komponen diskusi ini. Kesepakatannya kira-kira apa? Ayo. Boleh kopi, boleh ya, boleh. Terus? Tes, nah, boleh. Terus apa lagi kesepakatannya? Boleh makan nggak? Hah? Boleh. Boleh ngemil ya. Terus apa lagi? Belum. Terus apa lagi? Kita menghargai ya yang sedang bicara ya, saling menghargai ya. Oke, kita lanjut aja. Oke. Lanjut lagi next. Oke. Karena kita sudah mulai kesepakatan kelas, berarti mulai sekarang kita yang tadi sudah disebutkan itu kita sepakati ya. Oke, lanjut. Oke, sebelum kita mulai kita explain terlebih dahulu. Lalu enggak? Boleh nggak berdiri dulu Bapak Ibu? Saya mau kita berdiri dulu. Ini kekencangan ya. Kanan digerak-gerakan. Ini Bunda nih. Kalau bisa diginiin. Nih kena gerak-gerakan gitu tuh. Tuh, sini. Tangan, ulangi ya. Semuanya nyanyi ya. 1, 2, 3. Tangannya ke kanan, digerak-gerakan. Tangannya ke kiri, digerak-gerakan. Tangannya ke depan, digerak-gerakan. Tangannya disila, jempol digoyang. Ihi, bisa? Kita lagi ya. 1, 2, 3. Tangannya digerak-gerakan, tangannya ke kiri, digerak-gerakan, tangannya ke depan, digerak-gerakan, tangannya disilat, jempol digoyang. Iya, oke, terima kasih. Dengan menerapkan prinsip-prinsip utama. Apa aja prinsip-prinsipnya? Banyak ya. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Ada disiplin belajar positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Oke, pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, kalau kita lihat paradigma baru, sebelum kita berdiferensiasi ya, Bapak Ibu ya. Sekarang itu kita mau pakai kurikulum apa Bapak Ibu? Merdeka. Saya mau tanya, beda nggak kurikulum dulu sama sekarang itu beda atau tidak?
Oke, pembelajaran dengan perilaku baru merupakan pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Jadi, saya mau tanya, di sini semua guru-guru hebat sudah pernah belum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi? Ya Allah, keren banget. Berdiferensiasi itu kira-kira apa sih? Coba ada yang tahu nggak? Berdiferensiasi itu sesuai dengan minat dan bakatnya para siswa. Oke, jadi berdiferensiasi itu anak itu sekarang beragam ya. Kalau dulu mungkin kita itu hanya penilaiannya itu di akhir, hanya itu di ulangan akhir aja pertemuannya. Tapi kalau sekarang berbeda ya, Bapak Ibu ya. Berdiferensiasi itu kita nggak hanya penilaian saat akhir aja, tapi ada penilaian sikapnya ya, ada penilaian apa tuh keterampilannya ya. Makanya sekarang itu guru itu memfasilitasi. Jadi guru memfasilitasi murid. Jadi tapi ya kita ekstra tambah karena jadi kita yang mendorong siswa, bukan siswa yang mengikuti kita. Kalau dulu kan ceramah ada kan kita satu buku harus habis tuh, zaman dulu kayak gitu ya, kerjaan itu sampai habis semuanya kalau bahasanya. Tapi kalau sekarang enggak, kalau sekarang kita pilih-pilih TP-TP-nya yang mana nih yang akan kita ajarkan ke anak, yang penting-penting yang mana kita memilih-milih. Jadi enggak, oh dikit lagi udah mau akhir tahun ya, tapi buku belum habis karena kurikulum berbeda Bapak Ibu, tidak harus buku habis, anak tidak harus dituntut untuk itu ya. Oke, ada pertanyaan? Next aja ya. Lanjut. Oke, kita nyanyi dulu ya. Kayak Bu Ipah bukan? Oke, kita nyanyi profil pelajar Pancasila ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan berahlak kritis. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan berahlak kritis. Oke. Terus terjadinya di sini di program belajar Pancasila. Nyanyi terus ya. Apa aja tadi program belajar Pancasila apa aja Pak? Pintar. Yang kedua, ketiga, Oke, itu udah paham sampai sini ya. Karena kita dapat next Pak. Bapak next boleh ya. Oke, lanjut aja. Oke, terus Pak next. Oke, kita kembali ke disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan murid tanpa imbauan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebaikan universal dan memiliki motivasi prinsip dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya.
Oke, ini ada banyak nilai-nilai kebajikan itu ada banyak Bapak Ibu. Tapi kita lebih berfokus ke profil pelajar Pancasila. Kenapa? Kita memberatkan anak udah profil Pancasilanya. Karena di satuan pendidikan kita ada di rapor, ya. Di rapor kita kan ada dua ya. Nah, di rapornya P5 itu ada nggak salah satu ini? Ada kan? Nah, jadi anak itu harus beriman dan bertakwa ya. Karena kalau dia kenapa? Boleh kan? Oh dia motor. Boleh. Harus berkeinginan global, gotong royong tadi. Anak harus mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya. Jadi ini semua kita banyak ada toleransi, rasa hormat. Tapi kita kasih brandnya yang profil Pancasila aja. Karena itu yang ada di rapor. Ya. Oke, next ya Bapak Ibu ya. Next, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kebutuhan dasar manusia apa aja nih? Oke, satu, bertahan hidup. Kita perlu makan nggak? Pasti. Perlu pakaian nggak? Perlu pasangan ya. Itu kan yang pasangan. Yang kedua, kita kasih sayang dan rasa diterima, ya, dipedulikan. Kalau kita nggak dipedulikan kan baper ya. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan, harus mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang kelima, kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Oke, itu udah diapa ya? Nah, udah apa? Coba yang pertama apa? Yang kedua, yang ketiga, udah pintar semua anaknya, mantap. Oke, ayo. Nah, yang punya kartu ini silakan ditulis. Siapa yang benar? Oke, bentar ya. Bu Lita, mohon maaf, boleh minta tolong dibagikan. Oke, warna-warni juga nggak apa-apa. Silakan kalau yang udah. Iya, ibu isinya, Bu Ibu tadi isinya tadi ya. Kira-kira apa tuh? Nah, ini. Iya Pak. Oke, dapat periode dari Bapak ya. Kira-kira apa ya kebutuhan manusia apa yang dia temui ya? Yang kedua, aku hebat kan bikin guru kejar aku. Kira apa? Tiga, aku bosan belajar mewarnai terus dong di dalam kelas. Kira-kira apa tuh? Silakan ditaruh di sini, kalau bisa ditaruh ya, biar tahu. Nih, di slide lagi ganti. Oke, terus, oke. Tadi itu penguasaan, kesenangan, kebebasan, kasih sayang. Ya, udah. Coba yang tadi pertanyaannya. Udah, Bapak? Oke, pertanyaannya. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Lihat, aku hebat kan bikin guru kejar aku. Yang ketiga, aku bosan belajar terus dalam kelas. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang dia miliki? Waktunya 50 menit. Ya, santai, silakan Bapak Ibu.
Oke, nah, ini seorang anak ini ya, ibu kejar aku, ibu salah kamu, ya ya. Saking semangat. Gak usah, siapa betul? Oke, kita lihat ya. Oh, ini dia jawabannya. Ada yang betul? Jadi yang pertama itu cinta dan kasih sayang. Ini anak pengen dapat kasih cinta dan kasih sayang dari seorang guru. Ibu juga tahu aku. Karena sayang aku. Yang kedua, aku hebat. Bikin ibu guru kejar aku penguasaan. Ya, ada betul? Yang ketiga, aku lebih komunitas dan ulama. Oh nanti kebebasan. Nah iya mau seperti siapa ini? Ya ada. Oh boleh dong bangga tepuk tangan. Oke, ada ibu ya. Jadi nanti kita belajar lagi ya. Lanjut. Motivasi perilaku manusia ya. Kira-kira kalau ada kata motivasi, kira-kira apa sih motivasi itu Bapak Ibu? Memberi semangat dan dorongan supaya lebih maju lagi. Iya, tepuk tangan betul. Ada lagi motivasi maksudnya? Suatu hal mendorong seseorang untuk semangat melakukan iya, betul sekali ya. Jadi motivasi itu adalah dorongan atau semangat untuk seseorang itu melakukan hal tersebut ya. Betul. Bapak Ibu, saya mau tanya, Bapak Ibu berangkat ke sekolah ini tadi kerja karena apa? Apa karena dorongan dari hati? Tadi pagi Bapak Ibu guru ini datang ke sekolah ini kerja. Apakah dorongan dari hati? Dari hati saya. Atau memang sebagai ASN atau honorer yang ditugasi harus masuk ke sekarang? Itu mah tanggung jawab. Atau karena ini dipuji oleh Bapak Kepala Sekolah? Tidak. Oh, Itu mah tanggung jawab ya. Tanggung jawab. Itu motivasinya. oke. Menunaikan kewajiban sebagai ASN dan Karena itu, kenapa saya tanya itu? Jawabannya itu ada di dalam hati Bapak Ibu sendiri, ya. Karena karena apa yang akan terjadi sendiri, ya. Oke, di sini motivasi perilaku manusia itu yang pertama yang dari luar itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Aku kok masuk aja dari hukum Pak Bebe. Ada yang kayak gitu ya? Ada. Kayak gitu ya. Terus untuk mendapatkan imbauan atau penghargaan dari orang lain ada? Masya Allah. Oh, dari hati untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai nilai sendiri dengan nilai-nilai yang telah ada. Berarti semuanya dari pihak dari diri sendiri ya, dari hati ya. Masya Allah. Oke, selanjutnya. Di sini ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi.
Ya siapa yang sering kasih hukuman nih? Hukuman itu tidak terancam atau tiba-tiba, ya. Terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau fisik. Yes, oke. Terus kalau konsekuensi itu terencana, sudah disepakati sesuai peraturan. Nah, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Ya, selanjutnya proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Terus proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Proses kita yang ini ya Bapak Ibu ya. Oh, lanjut ya. Oke, 5 posisi kontrol dulu. Ada berapa? 5. Coba disebutin. 1, 2, Membuat merasa bersalah. Ketiga itu. Keempat, memantau. Manajer. kira-kira ini posisinya kita sebagai apa ya? Oke, kita lanjut dulu ya. Ada tapi 1 penghukum. Tadi berapa? 2 teman, 3 pembuat merasa bersalah, 4 pemantau, 5 manajer. Ya. Manajer mana? Wah. Oke. Kalau penghukum itu hormat, kalau contohnya hormat pada bendera selama 1 jam. Sikap pesek, tuh itu namanya penghukum, ya. Tapi kalau pembuat merasa bersalahnya, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu aja mengecewakan ibu bapak. Itu pembuat merasa bersalah, ya. Contoh lagi ya. Tidak boleh bilang selalu, Bu. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya sekali ini, ya. Sudah tidak apa-apa. Dan kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi ya. Jadi ada kata-kata benar ya. Itu termasuk teman. Apakah kita sebagai teman? Pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Wih, pada ya. Kalau manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, kira-kira selama ini kalau anak kita buat salah, kita sebagai apa Bapak Ibu? Hah? Banyak banget, bener? Apa? Tadi kesepakatan kita apa? Jika ada yang berbicara, bicara. Dia yang ada berbagai kuliah. Kamu kuliahnya di mana? Kalau saya sendiri ada beberapa penerapan yang saya pakai. Biasa saya bisa menjadi teman, kemudian bisa juga saya memantau, bisa juga tadi sebagai manajer. Contohnya tadi ketika anak-anak saya upacara, saya tanya langsung, tadi apakah yang menjadi petugas merasa ada kesalahan? Yang mereka sudah menyadari sendiri. Ya sudah, kalau sudah menyadari, tugas kamu untuk memperbaiki. Misalnya nggak perlu lagi ngomong panjang lebar apa kesalahan kamu, tinggal kamu koreksi diri masing-masing. Cukup sekian. Terima kasih. Oke, itu dari hati sekali ya. Oke, Pak Bagas. Jadi gini, ini kan tadi buat ini kan di kelas bawah, kelas atas, kan kemudian di kelas bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sudah memberikan kesempatannya kepada saya untuk memberikan masukan ya, sedikit atau tanggapan. Tadi mungkin dari kelima yang tertera, sebenarnya semuanya itu bisa diterapkan. Cuma yang harus kita garis bawahi adalah porsinya. Misalnya dulu sebagai penghukum itu
umumnya gitu ya. Tapi seberapa besar porsi yang harus kita berikan untuk anak menerima hukuman, karena memang hukuman itu kan dibuat karena ada peraturan. Jadi kita lihat situasinya, apakah kita perlu memberikan hukuman itu. Tapi mungkin yang tidak boleh, yang saya lihat dari tadi di depan itu, yang saya kesuai itu aja, menghukum secara kata-kata yang tidak boleh. Misalnya label yang jelek ya pada anak, misalnya ini si bodoh, kamu tuh udah bodoh misalnya gitu, kamu tuh udah bandel, gak bisa baca, berantem terus, itu tidak boleh dalam pendidikan ya. Itu tidak ada. Tapi untuk hal menghukum, guru sebagai menghukum itu boleh. Yang tidak boleh itu ya, garisbawahi kata-kata dan label. Jangan memberi label ke siapapun, terutama ke anak atau teman juga sebenarnya. Kalau teman sih yang nanti kita bicarakan belakangan ya. Ya, kedua, membuat merasa bersalah. Nah ini nih, ini yang sering sekali saya lihat di teman-teman, yang mungkin juga saya ya, bikin anak murid itu jadi merasa bersalah, sehingga dia bukan pengen memperbaiki diri, tetapi malah besok terulang lagi. Saya yakin kalau dibikin dia merasa bersalah, karena secara manusiawi memang kita tidak ada yang pengen disalahkan ya. Secara psikologis kita ini pengen diakui sebagai orang yang benar. Nah jadi mungkin guru sebagai pembuat yang merasa bersalah itu harus dihindari. Misalnya apa contohnya, mungkin sudah sering di kelas kita rasakan ya. Apa contohnya? Saat kita merasa membuat anak merasa bersalah. Misalnya nih contoh, ada dua orang anak ribut atau berkelahi dalam kelas, berebut mainan atau berebut alat tulis. Nah kita nih menangin salah satu anak tanpa melihat, tanpa apa ya, subjektif gitu. Kita memenangkan anak itu karena kita memilih anak itu. Padahal itu nggak boleh. Kita kalau menangani kasus ya objektif, netral, tidak ada subjektivitas itu. Karena ini menyangkut mental anak atau mental orang lain ke depan. Jadi kita jangan merasa jadi bersalah karena tadi berkaitan dengan hukuman kita. Jadi orang bisa, aduh kok padahal gue tadi benar kan gitu, padahal tadi dia tuh yang salah, tapi guru nyalahinnya saya. Itu yang sering terjadi. Kita sering masih bertingkah subjektivitas. Itu kita hindari ya kalau sebagai guru. Mudah-mudahan kita bisa ubah. Nah ketiga itu sebagai teman, ini yang sudah tahap baik banget ya. Kita sama murid itu memang harus jadi sesekali menjadi teman. Nggak selamanya sih, nggak selalu, nggak setiap saat, tapi sesekali kita menjadi teman mereka dengan cara berbincangnya, dengan cara bergaulnya. Mungkin kalau di situasi belajar mengajar, oke, kita menjadi guru. Tapi mungkin di tempat bermain atau di lapangan atau di situasi yang lain kita jadi teman. Boleh nanyain, ya apa makanan kesukaan kamu, yuk kita jajan bareng yuk. Itu nggak apa-apa. Jangan takut dibilang, ih malu banget gurunya minta jajan sama muridnya. Enggak, ini kita sebagai teman. Kamu udah istirahat belum misalnya, udah jajan belum, yuk. Iya ibu mau jajan juga, sama yuk kita jajannya sama-sama beli cireng misalnya. Itu bisa. Jadi nanti akan tumbuh secara psikologis itu anak kedekatan, keakraban, ikatan batin. Ya, keempatnya pemantau, guru sebagai pemantau. Ya,
itu bagus, tapi mungkin ada sisi negatifnya kalau kita lihat dari kata bahasanya pemantau, harusnya memantau bukan pemantau. Tapi karena memang di sini objeknya adalah sifat guru ya, memantau boleh, nggak apa-apa. Jadi guru memantau, tapi dalam batas melihat untuk menganalisa tujuannya, bukan untuk menulis. Betul. Iya. Nah, selanjutnya terakhir manajer. Guru sebagai manajer ini yang mungkin terbaik di antara yang baik. Guru di sini karena sebagai selain pendidik, pembimbing, teman, ya dia memanage kelas, memanage situasi, memanage suasana dan kondisi sekolah, kelas sebagainya biar lebih tercipta kenyamanan, keindahan, kasih sayang yang tadi di atas dibahas. Jadi situasi itu akan menjadi satu, jadi pendidikan yang indah. Begitu menurut saya. Ibu-ibu, yang menarik sebentar. Dari tingkat 5 tingkatan itu saya mau nanya nih kita yang kalau saya bilang tingkat 1 tadi yang menghukum ngacung nih. Kita nih guru sebagai penghukum ngacung ada ya, alhamdulillah. Ya. Kedua tadi apa? Sebagai Ya. Di sini keseharian kita lah ya, misalnya dominannya kita di mana nih posisinya? Membuat merasa bersalah. Alhamdulillah. Sekarang naik lagi ke tingkat 3 teman. Oh ada satu, Miss Dinda, jadi dominannya di teman gitu ya, masih di posisi teman. Kemudian yang posisinya pemantau, Bu Pait, Miss Dinda, Budiana, Bu Isti. Yang posisinya manajer, wih, manajer, belum ada ya, alhamdulillah. Nah selain itu juga kita sama-sama nih, mau saya mau guru-guru juga. Yang pertama jangan sampai ada pembiaran. Ketika anak-anak salah melakukan kesalahan itu jangan dibiarin. Contohnya biarin gini, Pak ada ini gini. Oh iya ntar, jangan ditar gitu. Kalau tar itu biasanya lupa, udah jadi pembiaran. Contoh kita nyambut anak, ada anak yang keluar lagi biasanya habis naruh tas, keluar bawa makanan, satu cilok, yang kedua es cekek, ya di jalan ke sini, jalan masuk ke dalam sambil minum, itu udah bukan minum sambil berdiri lagi, itu sambil jalan terus lewat, nah kita biarin, nah itu jangan sampai gitu, karena nanti anggapan anak itu ini aja dibiarin gitu ya. Jadi kalau anak itu ketika dia punya salah langsung kita tegur, jangan sampai dibiarkan. Kalau sudah dibiarkan, termasuk sholat subuh di rumah, kalau nggak sholat subuh salah siapa? Salah orang tuanya. Ketika masuk ke kelas ditanya udah sholat belum, banyakan sudahnya atau banyakan belumnya? Banyakan belumnya. Nah ketika banyakan belumnya kita suruh sholat apa enggak? Kita suruh sholat subuh nggak di kelasnya? Ketika yang enggak, anak-anak sholat subuh enggak? Nah itu termasuk pembiaran. Makanya kenapa saya harus program sholat subuh ini jangan sampai kita biarkan. Anak di rumahnya udah tahu, orang tuanya nggak bangunin, datang ke sekolah ditanya, dia suruh ditanya doang, udah sholat belum, udah nggak diapa-apain. Walaupun terlambat kita suruh sholat. Kalau yang sudah sholat baru boleh belajar. Karena apa? Karena kan harus diduluin sholat. Gitu. Ya, terima kasih Bu Anda. Lanjut. Terima kasih Bapak. Kalau kita tuh menghukum anak itu biar tertib, mereka biar disiplin, biar rasa tanggung jawab, kan seperti itu ya. Tapi lebih baiknya tadi benar Bapak katakan
harus seperti apa itu. Alangkah lebih karena apa? Kalau kita langsung menghukum untuk anak, berbekas dengan kita nggak tahu anak itu tuh bakal ingat sampai dia dewasa. Moral dia, tipis dia itu tergantung. Kita tuh nggak pernah bercanda kalau kita malah-malahin dan bercanda. Yuk kita sama-sama belajar, kita sama-sama mulai dari sekarang itu kita hindari penghukum, kita hindari penghukum yang langsung. Kita harusnya seperti apa? Seperti manajer. Ya, kita harus mengendalikan semuanya. Kita harus mengendalikan siswa kita. Ya tadi saya bilang, karena anak itu ingat banget. Guru saya dulu bilang saya begini, sakit banget. Kalau menurut bapak ibu mah biasa aja, tapi menurut anak belum tentu. Nanti akan terganggu di pembelajarannya, di lingkungan dia jadi leader, itu akan berpengaruh besar. Ya, kita lanjut ya bapak ibu ya. Oke. Kalau yang tadi ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini apa ya bapak? Kalau kurikulum yang dulu, kalau saya zaman saya, itu penghukum dulu pertama ya. Kalau udah dulu, kalau kita ingat kadang-kadang ada kebaikannya, ada juga keburukannya. Yang ibu bilang tadi mungkin keburukannya saya ingat dulu saya disambit sama bapak Lubis, gitu kan. Tapi bagusnya, bagusnya setelah saya itu, oh saya jadi siap untuk belajar. Karena zaman sekarang bagusnya ada nggak bagusnya. Bagusnya kita masih ingat, sehingga dengan begitu pas saya besok jangan melakukan lagi. Tapi kalau sekarang kebiasaan ada efek jerah, contohnya setiap hari Senin, setiap hari kita selalu sampaikan jaga kebersihan. Bisa bukan dia sampah ambil, dia sampah antepin biar baik. Jadi kadang-kadang itu agak ya jelas gitu ya. Dia periode kehidupannya tadi yang bapak sudah bilang iya benar sekali, dulu tuh penghukum itu paling benar banget. Karena dengan kita menghukum anak, ya anak tuh dia bisa makan tanggung jawab. Di sini contoh, hari Senin kita harus pakai sepatu hitam. Contoh ya, itu kenapa pakai sepatu hitam? Kan mama banyak kan gitu ya. Itu kenapa seperti itu? Karena biar anak itu nanti setelah mereka keluar dari sekolah, setelah dewasa lulus sekolah itu mereka belajar disiplin. Udah tahu cara disiplin. Benar sekali dari pengalaman bapak dulu efek jerah itu jadi berhasil apa ya? Iya, kalau sekarang berbeda. Itu bisa kita loyal. Perubahan zaman ya Pak. Makanya tadi di awal kita belajar paradigma baru ya. Ada itu ya, kita lanjut aja. Ini posisi pertama apa ya Bapak Ibu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Belum. Cakep. Betul. Benar sekali ya, membuat merasa bersama. Dan itu masih fokus ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Ada yang tahu? Bapak sudah lagi mungkin? belum kenapa dia keras, kenapa dia keras? Sudah ya Pak ya? Silakan Bapak. Kalau kita penggunaan kenapa dia keras? Kenapa dia penggunaan keras? Itu di mana jawabannya? Yang hukuman itu. Kita beda lagi. Kita besok bikin Pak tentang keyakinan kelas. Ya sekarang. Kalau tadi kan
ada program kelas itu sekolah kurang kondusif. Tapi bagaimana murid dan siswanya itu kerjasamanya? Kalau disampaikan tadi, kalau zaman dulu kalau waktu saya itu hukuman menjadi yang pertama. Tapi kalau sekarang kan teman atau apalagi itu tadi yang disampaikan. Itu aja jawaban saya ini. Terima kasih. Boleh Bapak, silakan. Saya udah, kalau peraturan itu biasanya datangnya dari pimpinan Pak sendiri gitu. Kita nih satu tata tertib jam 7.00 sudah masuk kelas. 2 harus pakaian gini-gini, itu biasanya datangnya dari satu orang saja. Tapi kalau keyakinan kelas itu datangnya dari rame-rame. Misalnya guru dan siswa, kepala sekolah dengan guru ada kesepakatan. Kemudian guru dengan siswa, termasuk konsekuensinya Bu Nanda. Ketika misalnya kita membuat kesepakatan kelas, tidak boleh membawa handphone, misalnya nih kesepakatan semuanya sepakat. Nah, harus ada konsekuensinya. Ketika ada anak-anak yang tidak membawa, ada anak yang membawa handphone, konsekuensinya apa? Itu misalnya kayak Kak Dinda, ada yang ambil ada yang bawa HP sekolah, HP-nya diambil gitu sama gurunya, mungkin itu Nanda. Kasih Bapak. Ya, terima kasih Bapak, betul sekali. Tumbuh juga membangun karakter siswa. Ya, keyakinan kelas yang tadi itu dibuat bersama guru dan siswa, disepakati oleh bersama-sama, tidak sepihak. Ya, jadi bukan tahu-tahu udah ada aja kesepakatan kelas di kelas, salah. Ya, itu tahu-tahu udah ada jadi di kelas. Bacanya sih kesepakatan kelas, tapi itu gurunya bikin, itu salah. Ya. Jadi dari sekarang kita perbaiki perilaku kita. Kita minta ini siswanya, contoh ya Pak, yang saya sudah lakukan. Kita minta siswanya itu menulis keyakinan sekelas apa yang kamu inginkan. Itu sendiri. Nanti setelah itu anak itu menempelkan seperti tadi. Setelah itu kita pilih ya kebijakan-kebijakan yang bersama yang mana yang menurut kita itu yang positif. Ya kita pakai untuk di kelas kita. Lalu kita sepakati bersama, kalau bisa, ya tadi Bapak bilang ada konsekuensinya ya Pak. Itu kalau bisa setelah itu tanda tangan, ya, karena sepakat, ya. Jadi anak tanggung jawab, aku sudah mendekati. Dari mana keyakinan kelas itu? Ya dari murid tadi, kan kalian yang minta. Nanti seperti itu. Jadi bukan tiba-tiba ada peraturan kelas kita, keyakinan kelas kita tempel. Itu salah, ya. Lanjut ya. Ya, pembentukan keyakinan tadi itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat oleh siswa, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah diterapkan. Semua murid sekolah keluarga kelas dilibatkan saat pembuatan keyakinan kamu, ya. Jadi sekali lagi saya bilang, keyakinan kelas itu bukan hanya bapak ibu saja, tapi bersama murid, ya, melibatkan murid dan guru. Paham Bapak Ibu? Paham? Nah, kita lanjut ya. Oke, lanjut ke segitiga yang terakhir nih, Bapak Ibu, ini materinya segitiga restitusi, ya. Apa itu segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi sering banget kita hadapi anak itu beragam ya, setiap hari si A begini, si B begini, pusing banget ya. Terus caranya seperti apa ya? Apa saya sudah benar ya? Tadi sore pas sudah bilang kan dulu kan penghukum udah paling tepat ya. Kalau sekarang itu di zaman sekarang itu kita sebagai manajer itu kita harus menerapkan juga tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinan, gitu ya. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Oke, yang tadi itu. Jadi kita nanyain berbuat salah itu wajar kok. Terus tidak ada kok manusia yang sempurna Pak. Ini boleh kita kata-kata ini diberikan ke anak ya. Ibu bapak juga pernah kok melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari
solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu? Ya. Jadi kalau ada anak yang berantem kita tanya dulu ya. Kamu kenapa berantem? Ibu juga dulu kok berantem? Pernah kok kakak? Ya, jadi lebih kita tanyakan dulu lah sekarang. Jangan langsung hukum aja ya. Terus kamu pasti punya alasan. Kalau dilihat dari kasus Sabrina dan perilaku Pak Lukman tadi, gimana ya? Tadi kan posisi kontrol itu ada 5, salah satunya adalah penghukum. Berarti sebetulnya dari sudut pandang Pak Lukman itu tidak salah, betul, sudah betul gitu ya perilaku Pak Lukman itu. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandangnya Sabrina, mungkin bisa jadi itu kurang tepat gitu, karena Sabrina punya alasan, dia bukannya karena sengaja gitu ya, nggak pakai sepatu, tapi karena dia terburu-buru bangunnya kesiangan gitu. Jadi kalau menurut saya seharusnya itu ada apa ya namanya, dispensasi lagi lah begitu. Jangan langsung main hukum gitu aja tanpa melihat alasannya. Mungkin di situ Pak Lukman mikirnya gini ya, karena banyak anak-anak yang alasan kayak gitu juga kok gitu kan. Nanti malah lama-lama anak-anak yang beneran sengaja pakai sepatu yang tidak berwarna hitam beralasan juga seperti Sabrina gitu. Mungkin itu yang dilakukan Pak Lukman. Nah sebenarnya kalau kita terapkan itu di zaman sekarang itu memang kurang tepat sih gitu. Jadi lebih baik dipakai kontrol-kontrol yang lain, seperti misalkan teman atau misalkan manajer. Intinya di situ dia harus bisa mencari solusi gitu loh, bukannya cuma sekadar menghukum gitu. Udah sih itu aja. Ada yang mau ngomong lagi? Makasih. Seperti itu. Terima kasih. Itu emang benar malunya semalu-malunya gitu, nggak bisa ke kantin, malu benar ya. Di sisi Pak benar kata Miss Dinda, saya setuju. Dari segi Pak Lukman mah benar, karena dia ada apa ya, dasar hukumnya tadi, dasar aturannya memang kalau yang seperti ini harus dihukumnya seperti ini. Nah, ketika datangnya dari seginya Sabrina, itu dia apa yang dilakukan Pak Lukman itu sudah menghilangkan salah satu kebutuhan manusianya tadi, hak-haknya tadi. Yang apa tadi nomor 1 apa? Kebutuhan manusia. Nah, saya terus kebebasan bertahan hidup. Nah, itu salah satu kebutuhannya dia sudah dipotong dengan gara-gara seperti ini. Kemudian yang harus kita jadikan patokan adalah motivasinya. Nah, jadi begini tadi, ketika mau ke sekolah itu karena takut dihukum, apa karena pengen dipuji, apa karena pengen tergerak dari hati sendiri. Nah, maksud tadi segitiga restitusi adalah agar yang melakukan kesalahan itu tidak mengulangi kesalahannya dari diri sendiri. Kalau kayak gini datangnya karena takut hukuman gitu, dan bisa jadi kemudian besoknya karena takut tadi hukuman. Contoh kita sholat, kata Ustadz itu tingkatan ikhlas itu ada 3. 1 karena takut ke neraka, kita sholat karena takut ke neraka. Yang kedua ikhlas karena sholat karena pengen ke surga. Nah, tingkatan yang paling rendah yaitu tadi karena kita takut ke neraka. Nah, tingkatan ikhlas yang paling tinggi adalah karena pengen ridhonya Allah datang dari sendiri. Nah, begitu juga kita nih, itu tadi di posisi ini. Kalau dari saya misalnya terlambat nyambut siswa gitu, potong gajinya 1 juta. Kayak gitu, berarti apalagi begitu ya, udah memotong hak-haknya
Dan besok harinya dia tidak nyaman datang ke sekolah karena takut saya potong gajinya. Itu bumul nggak akan nyaman kerjanya. Mungkin itu saja, Nanda. Tapi kalau udah ada kesepakatan, oh ini maksudnya ini hukumannya ini, tapi kita menerima seperti kemarin. Contoh di kelas 1 ya. Kalau di kelas 1 kalau anak tidak pikir, itu katanya uang apa Bu? Marnik? Denda kan begitu ya? Begitu apa enggak? Oh enggak. Ya sebenarnya kalau ada kesepakatan itu kan bisa-bisa aja kita lakukan. Jadi kalau nanti cara guru, kita nggak perlu bicara lagi, tapi sudah tertulis di dalam kesepakatan itu apa sih konsekuensi daripada peraturan sekolah dan kesepakatan kelas. Jadi kita nggak perlu bicara begini-begini, itu baca peraturannya. Jadi lebih enak diketahui oleh orang tua siswa. Begitu Pak ya. Itu terima kasih. Ya, betul sekali Pak. Betul dari Bapak, kenapa kita melakukan sendiri dari sendiri agar pelaku tidak melakukan lagi, tapi atas dasar dirinya sendiri, ya. Makanya tadi harusnya Pak Lukman itu menanyakan dulu, kenapa sepatu kamu, kenapa sepatunya warna coklat? Tapi di sini Pak Lukman tuh nggak nanya, ya. Yang dia ngomong malah si Sabinanya. Itulah yang berbekas ke anak. Si anak jadi malu, jadi pendiam, mikir, dia mau aku begini, padahal pokoknya biasa aja, ya. Yang ini karakter anak seperti ini, aku kita hindari ya. Kasihan, oke? Oke, jadi sudah dilakukan juga. Oke, selesai. Alhamdulillah. Ini kuisnya aku ganti jadwal ya. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembali ke moderator dulu ya. Mohon maaf, tadi soal saya dalam pemaparan materi ini, kalau ada kata-kata yang salah atau yang kurang tepat, dan mohon dimaafkan ya. Terima kasih Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, saya kembalikan ke moderator. Tepuk salut. Good job. Good job, good job. Good job, good job. Good job. Udah selesai ngomongnya. Ini Nah, terima kasih kepada narasumber kita Ibu Nadia Humayro. Lanjut kepada agenda selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Untuk Bapak Ibu guru hebat yang mau menanyakan dari pemaparan tadi yang kurang jelas, boleh ditanyakan sekarang. Silakan dibuka sesi pertama. Yang mau bertanya, angkat tangan atau menanyakan, silakan kepada Ibu semua. Ya, untuk kedua kalinya saya berterima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan. Saya di sini sudah merasa bangga ya, senang dapat tambahan ilmu baru dari teman kita mengenai kegiatan di kelas, cara kita mengajar dan sikap kita nanti untuk mendidik anak-anak. Cuma satu hal yang tadi agak membuat saya kurang enak gitu di pikiran saya tentang pemilihan katanya saja. Tidak prinsipil sih mungkin ya, ini cuma masalah mungkin karena mungkin saya terbiasa dengan tata bahasa kali ya. Ini tadi pemilihan kata keyakinan kelas gitu menurut saya tidak tepat, tapi yang justru tepat seperti yang dibilang Pak Suryadi itu kesepakatan kelas, karena secara KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia itu keyakinan
artinya sudah pas tahu kan? Ya, percaya. Terus itu menunjuk pada masalah ketuhanan. Jadi kalau kita pakai kata atau pemilihan kata keyakinan kelas itu kayaknya kurang tepat. Jadi mungkin di situ aja yang saya garis bawahi. Sebenarnya isinya kan tentang kesepakatan kelas kan? Ya tadi misalnya kita boleh menghubung siswa karena sudah ada kesepakatan sebelumnya, gitu kan? Nggak masalah. Cuma mungkin karena kalau nggak ada kesepakatan kelas, mungkin kita juga nggak bisa memberi hukuman yang sesuai dengan kesepakatan tersebut, gitu kan? Intinya keyakinan kelas itu kan maksudnya kesepakatan kelas, gitu ya. Nah, jadi cuma masalah istilah kata. Jadi mungkin secara KBBI kita harus pakai yang tertuang di KBBI. Walaupun itu menarik, sepertinya menarik gitu ya. Keyakinan kelas suatu hal istilah baru, tapi itu menyalahi KBBI. Saya sebagai yang kolot di bahasa, saya nggak terima gitu. Kok pakai keyakinan kelas gitu? Kalau keyakinan kelas itu beda artinya dengan kesepakatan kelas. Kalau isinya tadi tidak ada menyalahi, saya sudah sesuai dengan kesepakatannya, cuma bahasanya saja. Seperti itu gimana ya? Tapi tadi saya cek ulang di Google ya. Di Google itu ada nggak sih itu istilah keyakinan kelas? Ternyata memang ada. Tadi keyakinan kelas ada. Nah mungkin itu istilah baru, tapi saya nggak tahu itu siapa yang membuat keyakinan kelas. Loh, kok pakai bahasa keyakinan kelas? Tapi isinya kesepakatan kelas, gitu loh. Jadi mungkin yang membuat tersebut pun mungkin orang pintar ya, mungkin orang pintar, tapi mungkin tidak melihat sisi bahasa. Pada intinya kita tidak menyalahi, gitu. Ya, kita aja sih. Saya terima kasih. Karena saya dulu ikut pendidikan hukum neraka. Jadi dalam salah satu materi itu tadi ada kesepakatan kelas, ada keyakinan kelas, gitu Pak. Jadi turunan konten kelas itu adalah turunan dari keyakinan kelas. Nah di keyakinan kelas itu dalamnya itu nilai-nilainya, nilai kewajiban. Tadi misalnya saling menghormati, itu di keyakinan kelas bahasanya. Terus jujur, disiplin, nah itu keyakinan kelas. Tapi kalau kesepakatan kelas lebih khusus lagi, misalnya masuk jam 7.00 gitu. Kemudian misalnya apabila terlambat kita harus menambah yang belajar waktu istirahat. Nah, itu kesepakatan kelas. Tapi kalau keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikannya di atas dari kesepakatan kelas. Gitu. Saya baca di sini juga memang ada artinya keyakinan kelas merupakan disiplin secara bahasa. Saya cari di KBBI itu kan tidak nyambung antara keyakinan kelas dengan keyakinan. Arti keyakinan beda sendiri dengan arti kesepakatan. Oke, terima kasih Bu Mandi. Betul sekali. Kalau dalam kamus bahasa Indonesia itu berbeda arti, tetapi karena tidak perlu bilang, ini saya dapat dari CGP calon guru penggerak materinya bahwa intinya sih sebenarnya sama aja Pak. Walaupun beda arti di kamus bahasa Indonesia-nya. Kenapa saya bilang sama aja? Tadi di dalam kita membuat kesepakatan kelas itu, kita pilih Pak nilai-nilai kebajikannya. Jadi di kesepakatan kelas itu ada nilai-nilai kebajikan, makanya disebut keyakinan kelas. Mau disebut keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu sama saja. Itu yang saya dapat. Tapi kalau memang ada salah apa, mohon maaf ya buatnya. Tapi memang benar tadi Bu Mami bilang di kamus bahasa Indonesia itu memang berbeda. Itu aja sih. Makasih Bu Mami ya. Moderator, terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan mungkin dari Bu Widya yang baru join. Mau dijelaskan dari awal lagi Bu Widya.
Untuk ada sesuatu bukan moderator ya. Ada sedikit yang namanya tema, jadi budaya positif di sekolah. Yang namanya guru, setiap hari kita menyampaikan ya kepada anak-anak kita tentang sikap-sikap positif. Yang pertama buang sampah pada tempatnya, bicara yang sopan, kan gitu ya. Baik tiap hari maupun hari Senin. Tadi telah disampaikan menggunakan berbagai macam trik, hukuman, teman dan sebagainya. Tapi pada kenyataannya kita lihat sekarang ini, anak-anak kita sulit banget kok. Kadang-kadang tadi disampaikan kepala sekolah, ngomongnya juga kayak kampret. Kemudian bahasanya tindakannya juga di luar. Kadang-kadang kita sebagai guru dengarnya malu. Kalau anak-anak kita tidak. Boleh. Karena mungkin kita diskusi bareng-bareng aja. Ya. Ini kita diskusi karena mental anak itu sudah terbentuk. Terbentuknya dari nolnya itu ya lembut dan dia ya tadi apa yang kebebasan itu apa tadi kebebasan penugasan ya itu kebutuhan dasar manusia itu ya. Jadi kalau kita samakan dengan kita pada zaman dahulu, kita mulai dari kecilnya aja kita sudah mungkin bukan dibilang keras tapi tegas. Dibilang VOC, bisa dibilang PKI gitu ya. Iya kayak gitu. Nah kalau sekarang nggak bisa. Kalau kita terapkan yang segitiga restitusi itu mungkin bisa, tapi agak cukup lama itu keberhasilannya Pak. 20% mungkin, 20%. Karena anak-anak itu sudah mental dia udah terbentuknya ya. Aku mah ya kayak gini. Di rumah aja aku nggak gimana sama mama aku kayak gitu. Di sekolah jadi dia terbawa. Guru ya udah masuk kuping kanan, buat kuping kiri. Itu tambahannya. Dan pertanyaan lagi itu pertanyaan Pak Surya. Bagaimana dia cara mengatasinya Ibu Nanda? Ya kita berkalah mulia pertama tujuan. Oke, Bapak Ibu, oke, duduk aja kali ya. Oke, gini, Bapak Surya, Bu Linda, saya akan menjawab ya. Jadi gini, pertama, anak itu kan berbeda-beda, ya. Tapi karakter anak tersebut itu dapat kita bentuk, dapat kita dorong dengan cara semua gurunya itu sepakat harus. Contohnya begini, harus ya sama A ya A, B ya B. Jangan. Kamu kok boleh pakai baju ini? Iya. Kata Bapak Gas boleh. Kok boleh? Gitu. Jadi anak itu apa ini boleh biar aja, besok juga nggak apa-apa. Kayak upacara, Pak. Upacara masih ada anak yang tidak pakai baju. Karena apa? Paling begitu doang hukumannya. Karena tidak konsisten dari gurunya. Nah. Iya, itu dia tadi sanksi. Di antara teman, teman, manajer, tapi hukuman tidak jadi di paling rendah. Hukuman boleh. Yang kita sekarang kalau jalan itu kan ada kesalahan langsung dihukum, ya kan? Kalau sekarang kan tidak. Iya. Tidak dapat sanksi. Jadi harusnya bagaimana? Iya, jadi kalau menurut saya ya Bapak Ibu ya, karena ini kita pertama itu dari gurunya dulu aja sendiri. Kita karena guru itu kan diguru dan ditiru ya sama murid dari diri kita sendiri. Jangan sampai kita 10 orang ini udah bener nih, udah melakukan buang sampah pada tempatnya, pakai atribut, tapi ada salah satu guru yang tidak pakai, itu anak bisa nyalain sendiri. Jangan nyalain anak, gurunya aja kayak gitu Pak. Kalau menurut saya seperti itu Pak. Jadi dari sekarang tuh ke diri kita dulu sendiri, kita udah bener apa belum, baru kita semuanya ini kita sepakat, yang A ya A, B ya B, gitu. Terus Bu, udah dibilangnya itu gampang ya, itu udah anak zaman sekarang kita harus pelan-pelan, karena sekarang kita cuma sedikit ada hukuman, ya kan ada undang-undangnya, jadi kita nggak boleh salah. Pak,
main aduan main ini kita salah lagi gitu. Yang tadi dibilang jadi ya itu kalau saran saya, jawaban saya itu ya kita dari mulai diri kita sendiri Pak. Gitu. Kita melihat anak baik lagi. Kemudian ada ditanamkan rasa tanggung jawab ke anak. Contoh kemarin habis olahraga, jadi mana baik itu gerak saya udah berbuat nih. Saya contohin anaknya, saya taruh pada tempatnya. Nyatanya ya kita udah sampai kalau habis main taruh di tempatnya. Ya saya juga yang benahin. Rasa ngomong rasa tanggung jawab anak tanamkan. Kita udah tanamin tapi jangan bosan-bosan dulu. Karena kalau kalian baca di Jepang, baca di buku di Jepang, pendidikan 1, 2, 3 yang diajarkan kata itu ya itu dah maksud saya. Itu kenapa? Anak dididik praktek bukan dengan membaca dan menulis. Sehingga rasa tanggung jawab itu benar-benar tertanam pada anak-anak kita di situ begitu. Karena saya lihat sendiri dah, buang sampah habis makan kita buangin. Kita udah mencontohkan yang baik kepada anak. Habis main itu bola kita benahin. Kenapa? Supaya anak bisa melihat itu gurunya rajin banget. Kita ternyata nggak pikiran ke sana. Kagak. Nah, kadang-kadang saya sudah bingung sampai ngomong sama Akhirnya Bipa. ada yang beberes. Masalah. Kemudian sama Bipa saya ngomong kita kayaknya guru orang hasil ya. Saya pesimis. Guru hasil sama pelajarannya ya. Kadang-kadang saya juga. Kadang kita juga mikir apa salah cara kita yang salah. Saya Iya, udah- kita diskusi aja kan diskusi Ya, toh. saya udah berdoa Bu. Saya udah berdoa ya Allah. Kita pikiran supaya gimana? Saya gini dong. Udah dalam. Kamera sakit. Eh. Kalau misalkan hari Senin nih ya, hari Senin gurunya tuh ada semua di situ. Nah, kalau hari Jumat tuh gurunya pun harus ada sih, jangan ada yang ngobrolin kantor. Itu sebenarnya turun tangan gitu loh. Jangan cuma guru ada ngomong, saya sekitar Jumat. Oh, itu saya sih. Oke. Itu yang Bu Ipa ya tadi benar kan Bu Ipa? Harus dari diri sendiri, baru kita harus kompak, ya kan? Harus kompak ya. Pak Surya juga udah benar Pak, tiap hari dia benerin ekran, tiap hari dia bilang, ini abis main taruh ya, udah lembut banget rasanya kalau kita merah, hampir bibirnya, apa pipinya merah. Udah bener loh. Ini Pak Surya, jangan berhenti menebarkan kebaikan ya. Insya Allah nggak ada sia-sia ya, itu tadi mungkin karena waktunya juga sudah terbatas ya. Jadi moderator ya, silakan Bu moderator. Mungkin ada yang mau menanggapi. Ada lagi udah kesepakatan. Iya. Ada lagi Bapak Ibu penambahannya. Ya memang itu salah satu jadi PR buat kita ya Bapak Ibu ya. Jangan saran kita sama-sama ya, jangan lelah, jangan bosan karena memang itu adalah tugas kita mencontohkan yang baik, bertutur kata yang baik. Mau itu anak ngikutin atau enggak itu urusan belakangan. Yang penting kita sudah sama berdoa, salah satunya juga berdoa juga agar anak murid kita semuanya diberi hati yang lembut, tidak ada lagi yang berkata kasar, tidak ada lagi yang melakukan perbuatan yang memang tidak seharusnya, contohnya pukul-pukulan, tenang-tenangan dan lain rupanya ya. Mungkin cukup sekian hari ini yang kegiatan hari ini alhamdulillah sudah kita selesaikan dengan baik. Semua guru-guru hebat di sini. Ada satu kata, boleh satu kata motivasi untuk Bapak Ibu guru semua? Iya, yaitu tugas guru bukan membuat anak didik sempurna, tetapi tugas guru membuat mereka lebih menjadi berguna. Terima kasih. Assalamualaikum.